Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Para Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara kepada teman-teman semua mengenai translate abstrak dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja. Pertama kita buka dulu file Word-nya. Kemudian kita buka file skripsinya, masuk ke abstrak bahasa Indo, kemudian copy abstraknya, kemudian buka Word baru, kita pastekan, kita save. Misal kita save di desktop seperti ini, kita kasih nama misal abstrak skripsi misal, kemudian kita save. Setelah ini kita tutup saja file Word-nya. Setelah ini kita buka Google Chrome, kemudian masuk ke Drive. Nah, sudah masuk di Drive, kemudian kita upload file yang tadi sudah kita buat ke Google Drive. Nah, kita upload, tunggu dulu sebentar. Oke, kita buka filenya. Kita close. Kemudian kita ke alat. Di sini perintah untuk translate-nya itu belum ada. Nah, kita harus masuk ke file dulu. Setelah itu kita klik simpan sebagai Google Dokumen. Nah, jika sudah masuk sebagai Google Dokumen, selanjutnya adalah dengan masuk ke alat, kemudian klik terjemahkan dokumen yang ini ya. Kemudian kita klik nama file barunya, kemudian kita pilih bahasanya, misal di sini Inggris, kemudian kita terjemahkan. Nah, jadi file yang tadinya bahasa jadi paragraf yang tadinya berbahasa Indonesia dengan cara tadi bisa kita rubah menjadi bahasa Inggris seperti itu. Setelah ini kita tinggal copy paste saja ke Google Word yang tadi, kemudian masukkan ke file skripsi kita. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil hasil translate dari Google Dokumen. Saya sudah membuat abstrak dengan cara manual, jadi saya translate sendiri per kalimat seperti itu. Mari kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke, kita
kita masuk ke file skripsi saya, masuk ke abstrak. Nah, ini abstrak yang saya buat secara manual. Oke, kita bandingkan. This research is oriented to the problem of learning media that students can use in the online learning process on chemical bonding material as a result of COVID-19 pandemic phenomenon in Indonesia. Coba kita cek lagi. Ini file yang file kalimat abstrak, paragraf abstrak yang saya buat secara manual ya, terjemahkan secara manual seperti ini. Kita coba cek apakah ada perbedaan antara manual dengan hasil translate Google Dokumen. Oke, ini yang manual, coba kita cek. This research is oriented to the problem of learning media that students can use during the online learning process on chemical bonding material in the COVID pandemic phenomenon in Indonesia. Jadi ini lebih lebih baku ya kalau yang saya buat secara manual. Kemudian kalimat selanjutnya coba kita cek lagi, ini ya. Nah, learning chemical bonds contain multiple understanding of chemical representation, so it is necessary to use learning media to help student learn. Coba kita cek yang hasil Google Doc yang ini. Learning chemical bonds include understanding multiple chemical representation, so it is necessary to use learning media that can help student learn it. Ada it-nya, itu bedanya. Kemudian kalimat selanjutnya, one solution to this problem is to develop an Android-based learning media with augmented reality that can display submicroscopic form of chemical bonds. One solution to this problem is to develop an Android-based learning media with augmented reality technology that can display submicroscopic form of chemical bonds. Oke. Kemudian this research aims to determine the quality of the Android-based learning media named HMBond. Research and development R&D used with 4D Tiara Gajan models define, design, develop, and disseminate. Oke, kita lihat yang ini yang dari Google Doc. Research R&D, research and development is used with the 4D Tiagajaran model define, design, develop, and disseminate. Ada isinya ya. Kemudian the validation process uses material data is collected through as a series of validation process. Collected data through a series of validation process. Okay. The validation process use material and media instrument by 5 experts according to their field. The result of material and media validation with ICANS analysis
technique show that the HM1 learning media is valid. Therefore, conducted a limited test by 10 high school students. The results obtained are the average percentage of student response of conclude as good category. Finally, we conclude that the HM1 learning media in chemical bond learning is valid and suitable for use in the online learning process. Oke. Kita baca yang ini. The validation process use material and media instrument that are given. Di sini that are given, sedangkan yang di sini uses by 5. Di sini given to 5 expert according to their field. The result of material and media validation using Aiken analysis technique show that the HM1 learning media is valid. Oke, di sini furthermore, sedangkan di sini the result of material di sini. Furthermore, a limited test was conducted on 10 high school students. The results obtained are average percent of student response of 91, ya segitulah pokoknya, with a very good category. Di sini concluded dengan kesimpulan baik, dengan kesimpulan berkategori baik. Kalau di sini with a very good category, dengan kategori yang sangat bagus, sangat baik. Kalau di sini the conclusion, kalau di sini finally. The conclusion of this research is that the HM1 learning media in chemical bond is valid and suitable for use in the online learning process. Oke, dari yang saya bandingkan ini, hasil dari Google Doc dan manual yang saya buat, itu terdapat beberapa perbedaan di beberapa subjek, kemudian predikat dan objek seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang membuat abstrak yang harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu saran saya untuk kembali meninjau hasil terjemahan yang telah dilakukan di Google Dokumen seperti itu. Oke, baik, itu saja yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.